Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'ama yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya rabbal rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan, diberi motivasi, diberi keimanan untuk mendatangi rumah Allah. Buka saja, dibuka saja. Siap. Baik, yang mau saya sorot atau yang mau saya hidangkan ayat 18 surah At-Taubah. Ayat 18 surah At-Taubah. Dalam Quran ada surah At-Taubah. Taubah ini dalam bahasa kitanya tobat. Kalau bahasa Indonesia tobat, bahasa Kuala Lumpur taubat. Dalam Quran At-Taubah. Mau diambil ayat 18 surah At-Taubah itu saja. Tak usah banyak-banyak ya. Itu pun tak selesai nanti. Nanti pulang ke rumah, bukalah Al-Quran, lihat ayat 18 surah At-Taubah. Allah menyanjung hambanya. Sanjungan Allah, pujian Allah kepada hambanya. Dalam pujian ini ada juga perintah. Itu hebatnya bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran sangat indah. Dia bukan menyuruh secara langsung, menyuruh dengan sanjungan. Apa kata Allah di sini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Innama ya'muru masajidallah. Yang rajin datang ke rumah Allah, meimarah ke rumah Allah. Innama ya'muru masajidallah. Sanjungan Allah kepada hambanya yang rajin datang ke masjid, meimarah ke rumah Allah. Man aman, itulah yang beriman. Orang tuh kalau ada iman di hatinya, panggilan mendatangi rumah Allah sangat kuat. Magnet, daya tarik untuk datang ke rumah Allah sangat kuat. Man amana billah, itulah yang beriman kepada Allah. Alhamdulillah ya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Yang ringan langkah kakinya, yang besar prioritasnya untuk mendatangi rumah Allah, itulah yang beriman kepada Allah. Subhanallah. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan cinta masjid. Kita nak berniat kepada Allah ke masjid bukan bulan Ramadan saja. Minta kepada Allah, ada doanya ya. Ada doanya agar kita mencintai rumah Allah bukan hanya bulan Ramadan, bukan hanya sekali setahun. Sepatutnya begitu ya. Apa doanya? Doanya Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatta al-mamat banina wa hafadah.
Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatta al-mamat banina wa afadah. Ya Allah, jadikanlah kami ini pencinta rumahmu hingga ke penghujung usia dan anak cucu kami juga. Jadi tajuk utama ayat ini cinta rumah Allah. Bulan Ramadan, cinta, keinginan, motivasi untuk mendatangi rumah Allah meningkat. Kenapa? Pertama, bulan Ramadan bulan penuh barakah, penuh keberkatan. Bulan Allah memilih hambanya untuk fokus beribadat kepada Allah, meningkatkan kuantitas dan kualitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan syaitan dibelenggu, maka gangguan untuk berbuat taat berkurang pada bulan Ramadan. Jadi itulah yang disanjung di sini ya. Itu yang disanjung di sini. Jadi wajar kita berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah kami ini mencintai rumahmu bukan hanya bulan Ramadan, bahkan di luar Ramadan juga. Man amana billah, mereka lah yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan yang beriman kepada hari kemudian. Kalau kita lihat hadis Nabi tentang cinta masjid dan hari kemudian, katanya di sana ada 7 kelompok manusia. Ingat ya, ada 7 golongan manusia yang akan selamat nanti di sana. Satu di antara yang 7, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, mukmin yang hatinya terpaut di masjid. Artinya setiap hari ya, artinya setiap waktu. Artinya setiap waktu. Bukan tarawih saja, bukan isya saja, subuh juga. Subhanallah. Maghrib juga. Kalau kita lihat komunitas masyarakat yang maju, maghrib isya sama kedatangannya, sama kehadirannya. Subuh juga. Artinya 5 waktu. 5 waktu dan 12 bulan setahun, 7 hari seminggu. Begitulah ya. Sehingga Rasulullah SAW pada suatu ketika setelah selesai sholat subuh pernah bangkit, baca hadis ya, baca hadis Nabi, semak hadis Nabi dengan baik. Guru-guru kita sering membicarakan hadis ini, termasuk Al-Fadil Profesor Dr. Abdul Samad Hafizahullah pernah berceramah di Brunei. Waktu saya di Brunei dulu, katanya Nabi Muhammad pernah bangkit sesudah sholat subuh, menanya orang yang ditakuti, dikhawatirin tidak datang sholat subuh, disebut namanya. Banyak orang Minang namo disebut gala diimbau, asyahidun fulan, si fulan ada tadi, kata Rasulullah. Kata sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Tanya lagi, asyahidun fulan, si fulan ada tadi, kata Rasulullah. Rasulullah menanya orang yang absen, yang tidak datang sholat subuh. Bila sahabat mengatakan tidak ada ya Rasulullah, orang yang disebut itu tidak ada, disebut namo, disebut diimbau namun disebut gala, apa namanya bahasa Minangnya. Yang jelasnya orang tersebut tidak ada. Lalu apa kata Rasulullah? Orang yang tidak datang sholat subuh dan sholat isya berjamaah, isya dan subuh, orang itu bermasalah. Nah, ini hadis Rasulullah ya. Saya menerangkan Quran, saya bacakan hadis. Orang yang tidak ada sembahyang subuh, tidak ada sembahyang isya, itu insan yang bermasalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Sampai begitu ya. Kenapa begitu tegasnya Rasulullah? Karena orang yang selalu tidak ada di masjid waktu salat, tidak memenuhi panggilan azan, azan berkumandang 5 kali sehari semalam, 7 hari seminggu, 12 bulan setahun, azan tetap azan. La ilaha illallah. Tapi yang mendengar azan dengan baik, dengan telinga mata dan telinga hatinya, dan menyahut azan, ternyata
zaman dulu hanya 2-3 orang saja yang tidak datang, itu maka bisa dipanggil. Yang tidak datang mungkin hitungan sebelah jari tangan saja. Yang dalam hadis tadi 2 orang saja yang dipanggil namanya. Kenapa sampai dipanggil namanya? Orang itu hanyut sebenarnya. Yang tidak ada waktu sholat, anyuy, hilang. Ini orang Minang, kok anyuy nak dipinteh, kok hilang nak dicari. Ini hadis Nabi ya. Sesuai dengan orang Minang mengatakan, kok anyuy nak dipinteh, kok hilang nak dicari. Maka Rasulullah memintehnya, mencarinya, mengatakan, asyahidun fulan, si fulan ada tadi. Begitu sayangnya Rasulullah ya dalam merealisasikan ayat ini, ayat 18 surah At-Taubah. Subhanallah. Baik, kita lihat pada sejarah orang-orang saleh. Ada seorang anak muda, ada bukunya ya, ada buku rujukannya. Anak muda ini usianya kelas 2 SMA. Dia meninggal dunia karena tertembak. Ada orang menembak sesuatu objek, maka terkena dadanya. Lalu dia dibawa ke rumah sakit, naik ambulan. Ibunya menangis, bapaknya menangis. Dibilang sama ayah dan ibunya, ayah nggak usah menangis, ibu nggak usah menangis, saya jelas akan meninggal. Soalnya saya sudah tercium bau jannah. Tengok ya cerita orang saleh. Anak kelas 2 SMA kena peluru nyasar, peluru sesat, lalu dibawa ke hospital, ke rumah sakit, mengatakan saya sudah tercium bau jannah. Sampai di rumah sakit masuk UGD nya orang psiko, ICU. Di kamar ICU dia bilang sama dokter, dokter enggak usah sibuk-sibuk mengurus saya jelas akan meninggal sebentar lagi. Soalnya dari tadi saya sudah tercium bau jannah. Subhanallah. Harapan saya satu saja, panggil ibu saya ke sini dan ayah, saya akan pamitan. Saya ingin pamitan mengucapkan selamat tinggal kepada ayah dan ibu. Dipanggillah ayah dan ibunya. Kemudian dia minta maaf lah ya, minta maaf lah mak, ibu, saya akan berangkat untuk selama-lamanya. Lalu dia bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah, dan terus pergi. Sesudah peristiwa tersebut, dokter yang merawat menyiasat ayah dan ibunya, apa kelebihan anak ini? Kelebihan anak ini ada 4 sifat utama yang dimilikinya. Pertama, rajin baca Al-Quran. Yang kedua, rajin sholat berjamaah. Yang ketiga, rajin sholat tahajud. Yang keempat, sebelum dia pergi sholat berjamaah di pagi hari ke masjid, dibangunkannya ahli keluarga per orang dari pintu ke pintu, door to door. As-salah, as-salah, as-salah. Tidak ada yang lalok, tidak ada yang tidur waktu azan subuh berkumandang. Itulah amalannya. Maka Allah memilih dia meninggal dunia tercium bau jannah dan melafazkan syahadah dengan jelas dan terang, disaksikan oleh ayah dan ibu, disaksikan oleh dokter di rumah sakit dan petugas kesehatan. Satu cerita lagi, banyak cerita ya. Cerita itu senang. Cerita pengantin baru. Pengantin baru, istri yang salehah, suami yang saleh. Baru berapa bulan melangsungkan perkawinan. Selama mereka sudah resmi sebagai suami istri, pasangan yang sah, si istri tidak membenarkan suami sholat di rumah, terutama sholat subuh. Abang katanya, jangan sholat di rumah. Orang yang sholat di rumah, sholat fardu itu sholatnya bermasalah, orangnya bermasalah, seperti dikatakan dalam hadis tadi. Tidak dikasihnya suaminya sholat di rumah dari hari pertama kawin. Subhanallah. Ada rujukannya, kalau mau minta nanti ada rujukannya ya. Lantas satu hari itu di pagi hari mereka terlambat bangun.
Mereka terlambat bangun, lalu si istri ragu-ragu apakah pergi ke masjid. Jangan-jangan nanti sampai di masjid orang sudah sholat. Kata istrinya, pergi saja bang. Pergi saja. Lantas sampai di masjid orang sudah siap sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada lagi kumpulan kedua ya di sana. Kadang-kadang 3 kumpulan. Kumpulan pertama sudah selesai, ada lagi kumpulan kedua, ada lagi kumpulan ketiga. Apa itu masyarakat orang tuh ya? Maka si suami yang terlambat sholat dengan kumpulan kedua. Sesudah beri salam, datang imam kumpulan pertama berjumpa dengan si suami. Lalu bertanya, bapak ini Fulan bin Fulan? Iya. Istri bapak Fulanah binti Fulan? Iya pak. Kok imam tahu nama istri saya? Saya ini baru melangsungkan perkawinan. Dia kaget. Kenapa imam tahu nama istrinya? Begini katanya, kata si imam. Tuan imam mengatakan, tadi malam saya bermimpi, saya terlihat jannah. Allah perlihatkan kepada imam, ketua imam, jannah. Orang dulu ya hatinya hati jannah. Hatinya jannah. Kenapa hatinya hati jannah? Karena Quran dibaca setiap hari. Di sini ada cerita jannah, cerita an-nar, surga, neraka hari kiamat. Jadi dia mimpinya mimpi jannah. Karena difikirnya hari-hari tentang jannah. Lalu saya terlihat katanya hari kiamat, semua jemaah yang tergabung dalam kumpulan pertama semua ahlul jannah. Dan dalam sekian banyak ahlul jannah ada seorang ibu muslimat. Saya tanya, siapa muslimat yang seorang ini? Kata jemaah, istri Fulan bin Fulan. Nama kamu disebut. Itu saya kenal nama kamu. Selama ini saya tidak tahu kamu siapa. Betulkah kamu namanya Fulan bin Fulan? Istri kamu Fulanah binti Fulan? Betul pak. Betul tuan imam. Subhanallah, kagumnya si suami saleh. Lalu dia mau cepat pulang ke rumah, mau kasih tahu istrinya tentang mimpi imam tentang ahlul jannah. Sampai di rumah, rupanya istrinya masih sholat dalam posisi sujud. Sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah cerita kedua. Cerita ketiga. Cerita ketiga, 3 cerita ya. Tadi cerita cerita anak kelas 2 SMA. Ini cerita pengantin baru. Sekarang cerita orang yang kalau orang Kuala Lumpur bilang warga emas. Di sana warga emas itu yang 60 ke atas. Di Kuala Lumpur, di Malaysia, di Singapura yang sudah 60 ke atas dipanggil warga emas. Nah, bukan orang tua ataupun orang gaek. Tobang-tobang. Naik dokon tobang-tobang isadun. Dipanggil warga emas. Lalu warga emas ini dia kena kanker. Pergi berobat, berjumpa dokter pakar kanker, katanya tidak usah berobat lagi pak. Soalnya bapak menunggu saat meninggal saja lagi ini. Kalau bapak dirawat, dioperasi, membuang duit saja pak, tidak usah dirawat. Bapak pulang saja. Nah, bapak ini orang yang rajin sholat berjamaah, tidak tinggal sholat berjamaah. Pulangnya ke rumah, tetap sholat berjamaah, dan pukul 3 pagi bangun membaca Yasin 7 kali sepagi, 7 kali semalam jam 3, 7 malam berturut-turut. Itu modalnya. Dengan harapan Allah memberi kesembuhan. Sesudah dibacanya Yasin 7 malam, 7 kali semalam, dibacanya jam berapa? Jam 3. Dah dibacanya Yasin, pergi ke rumah sakit, tidak ada kankernya le. Kata dokter, bapak bikin apa? Saya baca Yasin katanya. Nah, jadi Quran dengan sholat tidak dapat dipisahkan. Sholat tanpa Quran, sholatnya rendah nilainya. Kalau ibu puasa tidak megang Quran, bapak puasa tidak megang Quran,
nilai puasanya rendah. Bapak sholat nak megang Quran, anak-anak sholat tapi tidak dididik dengan Al-Quran, nilai sholatnya akan rendah. Tidak dapat dipisah ya. Kalau kita lihat ayat tentang Quran dan sholat dalam Quran banyak sekali. Contohnya ayat surah Al-Ankabut, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Baca Quran dulu baru salat. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Baca Quran dulu baru as-salah. Ayat berapa? Ayat 45, halaman 401 surah Al-Ankabut. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Baca kitabullah dulu, wa aqimis salah, baru salat. Baru sesudahnya innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itulah ya. Jadi berniatlah kita ingin mencintai rumah Allah, kalau bisa 5 waktu, kalau bisa 7 hari seminggu, kalau bisa 12 bulan setahun sampai meninggal. Kalau bapak itu mendidik keluarganya untuk cinta masjid, lalu bapak meninggalkan anak pencinta masjid, bapak tu mati, amal ibadahnya hidup melalui anak yang dididik. Kalau bapak dan ibu tidak mencintai masjid, tidak mencintai kitabullah, padahal bulan Ramadan bulan meningkatkan cinta kepada rumah Allah, meningkatkan cinta masjid, cinta kitabullah. Kalau bapak tu meninggal, ibu meninggal, tidak mendidik anaknya cinta Al-Quran, tidak mendidik anaknya cinta masjid, tiba-tiba ayah meninggal, ibu meninggal, dibimbangi, dikhawatiri, ayah meninggal, ibu meninggal, dosanya idoi. La ilaha illallah. Itu kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia, ayah meninggal, ibu meninggal, dosanya mengalir. Apalagi di era sekarang, di era globalisasi ya. Mudah-mudahan bermanfaat lah ya. Kalau pedas, sabar-sabarlah menerimanya. Kalau pahit, sabar-sabar sajalah. Memang disengajakan untuk pedas dan pahit malam kau. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.